Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 23115464. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini atau perkembangan arsitektur komputer. Nah, saya akan mempresentasikannya lewat video ini. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke slide pertama. Kita akan membahas tentang evolusi pada komputer. Nah, dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan. Nah, kita masuk lagi. Kita akan membahas evolusi generasi. Nah, komputer yang awalnya merupakan mesin hitung yang sederhana telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong komputer menjadi alat yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ialah sejarah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Kita masuk lagi ke evolusi komputer, merupakan perjalanan yang terus berlanjut dari mesin hitung sederhana hingga kecerdasan buatan. Komputer telah mengubah dunia secara fundamental. Kemajuan teknologi terus mendorong batas-batas kemampuan komputer, dan kita dapat menantikan inovasi-inovasi baru yang akan muncul di masa depan. Berikut ialah sejarah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Kita masuk ke generasi pertama. Generasi pertama terjadi pada tahun 1940 sampai dengan 1959, yang komponen utamanya berupa tabung vakum dengan karakteristik ukuran besar, konsumsi daya tinggi, menghasilkan panas yang banyak, serta rentan terhadap kerusakan. Contohnya yaitu ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dan satu lagi yaitu UNIVAC, Universal Automatic Computer. Dan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa mesin, dan penggunaannya itu untuk tujuan khusus seperti perhitungan ilmiah dan militer. Kita masuk ke generasi yang kedua, yaitu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965, yang komponen utamanya berupa transistor dengan karakteristik ukuran lebih kecil, konsumsi daya lebih rendah, lebih cepat, dan lebih reliable dibandingkan generasi pertama. Nah, contohnya itu ada IBM 14401 dan Honeywell 200. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa assembly. Penggunaan mulai digunakan dalam beberapa bidang seperti bisnis dan industri. Kita masuk ke generasi ketiga, yaitu yang terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Komponen utamanya itu berupa integrated circuit atau yang disebut dengan IC, dengan karakteristik ukuran lebih kecil lagi, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan ke generasi kedua dan generasi pertama tadi. Contohnya itu menggunakan IBM System atau 360, dan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa tingkat tinggi COBOL Fortran. Penggunaan yaitu penggunaan semakin luas di berbagai sektor termasuk pemerintahan dan pendidikan. Kita masuk ke generasi keempat atau sampai dengan generasi sekarang, yaitu terjadi pada tahun 1970 hingga sekarang atau hingga pada zaman sekarang ini, dengan komponen utama yaitu microprosesor dengan karakteristik ukuran sangat lebih kecil yang mempunyai kecepatan lebih tinggi dan harga yang lebih terjangkau. Contoh personal komputer atau yang disebut dengan PC dan workstation. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu berbagai bahasa tingkat tinggi, ada C, ada bahasa C++, Java, dan Python. Nah, penggunaan digunakan secara luas di berbagai bidang dari komputasi pribadi hingga superkomputer. Kita lanjut lagi ke generasi kelima atau yang disebut dengan generasi masa depan. Nah, di sini kita akan melihat komponen utama yang digunakan yaitu Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI. Dengan karakteristik mampu melakukan pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah seperti manusia.
Contohnya itu sistem pakar, robot cerdas, dan kendaraan otonom. Penggunaan potensi untuk merevolusi berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan industri. Kita masuk lagi pada generasi kelima ini menandai babak baru dalam evolusi komputer, di mana kecerdasan buatan AI menjadi pusat perhatian. Jika generasi sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi dan dalam perhitungan, generasi kelima ini bertujuan untuk menciptakan mesin yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Apa kita akan tergantikan dengan AI? Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya, yaitu kita akan mempelajari atau membahas tentang perkembangan arsitektur komputer. Kita masuk lagi, apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah rancangan dasar dari sebuah sistem komputer yang mencakup organisasi komponen-komponennya, cara mereka saling berinteraksi, dan bagaimana mereka menjalankan instruksi. Perkembangan arsitektur komputer sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi semikonduktor dan kebutuhan komputasi yang terus meningkat. Kita masuk lagi ke generasi awal arsitektur komputer. Ada arsitektur non-Neumann yang merupakan model arsitektur komputer yang paling umum digunakan hingga saat ini. Model ini terdiri dari unit pemrosesan sentral atau yang disebut dengan CPU, otak dari komputer yang menjalankan instruksi, adanya memori yang menyimpan data dan instruksi, dan adanya input, alat untuk memasukkan data ke dalam komputer, dan ada output, alat untuk mengeluarkan hasil dari komputer, dan bus, saluran komunikasi antara komponen-komponen. Nah, yang kedua itu ada arsitektur Harvard yang mirip dengan non-Neumann, von Neumann, namun memiliki memori yang terpisah untuk data dan instruksi. Hal ini dapat meningkatkan kinerja utama untuk aplikasi real time. Kita masuk lagi ke berikutnya, yaitu ada yang jenis-jenis arsitektur komputer. Nah, arsitektur non-Neumann sama halnya tadi yang kita bahas sebelumnya, yaitu model arsitektur yang paling umum yang digunakan saat ini. Ciri khasnya adalah penggunaan bus tunggal untuk mentransfer data dan instruksi antara komponen. Nah, instruction Harvard memisahkan memori untuk data dari instruksi sehingga memungkinkan akses simultan keduanya. Kita masuk ketiga, yaitu ada SID, Complex Instruction Set Computer, memiliki set instruksi yang kompleks dan bervariasi. Masuk lagi ke RISC yang disebut dengan Reduced Instruction Set Computer, menggunakan set instruksi yang lebih sederhana dan efisien. Dan yang masuk lagi ke komponen utama dalam arsitektur komputer, yaitu adanya unit aritmatika dan logika yang disebut dengan ALU, bagian otak komputer yang melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Kita masuk ke unit kontrol, yaitu mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas dalam komputer. Nah, kita masuk ke memori yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Dan kita masuk ke perangkat input, alat untuk memasukkan data ke dalam komputer, misalnya keyboard atau mouse gitu, atau lain sebagainya. Kita masuk ke perangkat output, yaitu alat untuk menampilkan hasil pemrosesan, misalnya sebagai monitor, printer, ya pokoknya sebagai hasil dari input yang tidak masuk kita menghasilkan suatu barang gitu. Nah, kita masuk kesimpulan dari arsitektur komputer. Nah, dari arsitektur komputer kita dapat tahu bahwa fondasi dari setiap sistem komputer, dengan memahami konsep dasar arsitektur, kita dapat lebih menghargai kompleksitas. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mempresentasikan sebuah materi ini karena bahasa Inggris saya masih lumayan kurang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.